warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Alhamdulillahi billahi syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Yahdikumullah kama Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidal barakah ya imam al-karam. Al-Baba Hadratul Muhtaramin para alim ulama, para ustaz, para kiai sesepuh bini sepuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Al-Khusus sekeluarga yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara kami akhirul kiram Mas Alvin beserta keluarganya, juga keluarga besar Harmoni Lautnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadirin hadirat saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fiddinil Islam rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali malam ini mari kita haturkan dari hati kita yang paling dalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala belian kasih dan sayangnya yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, yang setiap saat dan detik tercurahkan selalu di dalam langkah zahir dan batin kita. Maka mari kita haturkan terima kasih, syukur tasyakkur ini bersama-sama kita ikrarkan di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur di dalam rasanya merasakan belian kasih sayang Allah, merasakan terima kasih, ucapannya pun melantungkan syukur, dan langkah perbuatannya mencerminkan langkah perbuatan manusia yang bersyukur. Semakin berterima kasih kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, maka akan semakin peduli atas aturan-aturan Allah, akan semakin peduli tentang kehendak Allah, tentang iradah Allah di dalam diri kita. Otomatis orang yang semakin berterima kasih akan semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kembali mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesanggupan kita sebagai muslim muslimat, mukmin mukminat, sebagai umat Rasul, sanggup untuk apa? Sanggup untuk setia dalam perjuangannya Rasulullah, sanggup setia mengikuti Rasulullah, sanggup setia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya sholawat, sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa dia bersolawat maka dia umatku, dan barang siapa dia tidak solawat falaisa minni, maka dia bukan umatku. Tentunya tidak hanya sesederhana lantunan ucapannya saja, tidak cuma ucapannya saja, tetapi ini mengandung makna yang dalam. Solawat sebagaimana redaksi awal turunnya solawat adalah penyambung ruh rasa kita dengan rasanya Rasulullah, yang menyambungkan batin kita dengan batinnya Rasul, yang menyambungkan langkah kita dengan langkah Rasul. Orang bersolawat berarti manusia yang sanggup dan komitmen setia mengikuti tuntunan Rasul.
setiap hari, setiap saat bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Orang yang bersolawat adalah manusia yang mau untuk senantiasa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, aku ini orang Islam, aku ini umat Rasul. Rasul begitu sabar, tidak layak tatkala aku masih mempertahankan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Bismillah, ya Allah, tolong aku akan berbenah. Amin Allahumma. Saudaraku, walaupun hasilnya masih jatuh, masih belum sesuai, tetapi dia tidak pernah patah semangat untuk berjuang. Oh iya, di waktu fajar ada kewajiban menghadap Allah yang namanya sholat subuh. Sebagai umat Rasulullah dan hamba Allah, tentunya aku harus bangun dan menunaikan sholat subuh, sebab ini panggilan Tuhan. Tuhan yang telah menghidupi aku, Tuhan yang telah menjaga aku, Tuhan yang telah menyelamatkan aku, Tuhan yang telah memberikan rahmat karunia fatul nikmat yang luar biasa dalam kehidupanku, memanggil aku untuk sekedar hadir 2 rakaat di salat subuh. Maka tidak layak, tidak pantas aku sebagai muslim muslimat, mukmin mukminat umat Rasulullah, tetapi aku masih mempertahankan untuk tidak menjalankan salat subuh. Bismillah, aku akan berbenah mulai besok. Bismillah, ya Allah, maka aku akan sholat subuh. Walaupun masih jatuh, bangun lagi, tetap berikhtiar, bertawakal, berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita dihimpun kembali, dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam pengajian bulanan Majelis Ta'lim At-Tadkir Karyaren di keluarga beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Haji Bapak Agus Susilo dan juga Mas Alvin sekeluarga. Tentunya sebagaimana doa-doa yang tadi kita panjatkan, yang kita iringi dengan tahan nafas, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana di awal kami sampaikan, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu dawuh berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya ingsun Allah, sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi, di jalan bumi ini, khalifah, pemimpin yang mewakili. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Nabi Allah Adam alaihi salam. Bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, akan menciptakan Adam sebagai wakilku di muka bumi, sebagai khalifah fil ardh. Dan tentunya bukan cuma Nabi Adam sebagai khalifah, seluruh anak cucunya adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak main-main, kita ini manusia keturunan Rasul. Kita ini keturunan Rasul. Rasul siapa? Rasul Nabi Allah, Rasul Adam alaihissalam. Tugasnya adalah sebagai khalifatul fil, sebagai wakil Allah, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk mengelola bumi, mengelola semesta, menjaga dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertugas menyampaikan, memancarkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas mulia. Kenapa Allah tidak memilih bumi, memilih gunung, memilih lautan, memilih yang lain? Kenapa manusia yang dipilih? Karena manusia adalah fi ahsani taqwim, diciptakan dalam wujud yang sempurna. Alhamdulillah. Manusia ada dimensi batin. Di situ ada qalbun, ada hati, di dalam hati ada ruh dan rasa. Manusia ada dimensi zahir, ada raga, ada jasadiah.
Manusia punya ruh samawi, yaitu Ruhul Kudus, konang Jabal Bait, roh suci yang bersemayam di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Manusia juga punya roh jasmani, roh yang senantiasa mengiringi jasad, yaitu roh amarah, sufia, lawamah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar mengingatkan untuk kita semua, pribadi kami dan kita semua, bahwa kita ini diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang betul-betul pangkatnya tinggi di muka bumi, yaitu wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya banyak di zaman akhir ini manusia yang sudah mulai kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Begitu manusia sudah kehilangan jati dirinya, maka dia kehilangan ingatan haknya. Dia lupa bahwa dia ini adalah manusia yang diciptakan dalam kesempurnaan, dalam wujud yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, dan tugasnya adalah yang paling tinggi, yaitu menjaga bumi, menyampaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapat bagi manusia yang hidupnya sesuai dengan koridor, sesuai dengan lainnya, sesuai dengan realnya, sesuai dengan aturan Allah, difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa manusia hidup ini patuh kepada Allah, manusia hidupnya senantiasa peduli apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, manusia yang senantiasa hidupnya sesuai dengan aturan Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, akan dijadikan, akan dibukakan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan dihadirkan rezeki yang tidak pernah disangka dari mana asalnya. Tidak pernah dia menyangka, oh ternyata rezeki Allah hadir min haitsu la yahtasib. Sebab apa? Sebab manusia yang sudah betul-betul patuh kepada Allah, la takhafa wa la tahzan innallaha ma'ana. Sirna rasa takutnya, sirna rasa khawatirnya, sirna rasa resah gelisahnya, sebab sudah betul-betul zahir batinnya innallaha ma'ana, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin sabda Rasul, manusia yang seperti ini akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam hidupnya. Kenapa dia bahagia? Sebab dia bersama Allah. Kenapa dia bahagia? Sebab dia temukan jati dirinya. Kenapa dia bahagia? Sebab dia mampu menjalankan hidup sesuai dengan kehendak yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi manusia dalam konteks sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Sang Khaliq, adalah mampu mengabdikan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesuksesan tertinggi. Prestasi yang paling tinggi bagi manusia sebagai hamba Allah itu betul-betul mampu patuh kepada Sang Penguasa kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kembali kepada titik awal kehidupan kita, bahwa kita hidup ini untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita hidup ini betul-betul untuk menyampaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-cirinya? Rasulullah sudah memberikan suri tauladannya. Kembali sering kita bahas, kembali dari bangun tidur ini. Di saat kita pertama kali dibangunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan Allah dari tidur kita, masih adakah ruh kita ini menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah? Yang kedua, masihkah rasa kita ini mampu merasakan
belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-cirinya. Kalau manusia dibangunkan dari tidurnya, hatinya mampu merasakan belian kasih sayang Allah, mampu bersyukur kepada Allah, inilah manusia yang masih di dalam kandungan Allah, hidupnya dikandung oleh Allah di alam rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala manusia bangun tidur tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan belian kasih sayangnya, sehingga begitu dia bangun tidak mampu menghaturkan syukur. Ini menjadi Rasul ciri-ciri manusia yang sudah terlempar dari kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang keluar dari rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi jika manusia keluar dari kandungan Tuhannya, dari alam rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka manusia ini akan merasakan derita yang tiada akhir, karena dunia ini adalah tempatnya derita yang tidak pernah hadir, tidak pernah berakhir, dari ujung pangkal terus mengalir, berputar. Derita dunia tiada akhir. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, manusia akan menghadapi resah, gelisah, ketakutan dan lain sebagainya. Ini ilusi dunia. Tidak peduli yang ada di istana negara, tidak peduli ada di keluarga yang depositonya miliar bahkan triliunan, tidak peduli konglomerat, tidak peduli seorang jenderal, tidak peduli manusia yang menjadi apapun itu, dia tidak bisa lepas dari resah, gelisah, gundah gulana, sedih, takut dan lain sebagainya. Karena ini adalah ilusi daripada dunia. Subhanallah, bagaimana kita bisa lepas dari itu? Masuk kembali di alam rahimnya Allah, masuk kembali dalam kandungan Tuhan. Maka di dalam kandungan Tuhan, di alam rahimnya Allah itu betul-betul alam yang sangat bitatma'inul qulub. Tidak ada resah, la takhafa wa la tahzan innallaha ma'ana. Yang ada adalah tatma'inul qulub, yang ada adalah biqalbin salim, yang ada adalah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alam yang begitu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, alam yang begitu amanul aman. Subhanallah. Dan ini akan mampu diraih oleh manusia yang betul-betul setia menjaga hatinya, menjaga ruh dan rasanya untuk senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kembali bangun tidur tadi, mari kita cross check, mari kita iqra' bi nafsi. Begitu bangun tidur terasa betul, alhamdulillah aku masih dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillah mata ini masih jelas melihat. Alhamdulillah suara burung, suara air gemercik masih terdengar. Alhamdulillah kaki tangan masih bisa bergerak. Alhamdulillah istri dan anak juga masih hidup, masih bisa bangun tidur. Maka begitu pertama kali kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, yang ada adalah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dalam dari hati. Kemudian kita melangkah ke kamar mandi, merasakan kita disapa, dibelai oleh Allah dengan nikmatnya. Allah hadirkan air yang bersih, kita bisa buang air, bisa buang hajat, kemudian bisa menikmati secangkir kopi, menikmati sarapan dan lain sebagainya. Terasa betul kehangatan di dalam keluarga. Ini adalah karya Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikannya. Haturkanlah berterima kasih. Alhamdulillah. Tentunya tidak harus diucapkan terus alhamdulillah, alhamdulillah, tidak, tapi di dalam rasanya. Maka Rasulullah memberikan nasihat itu apa? Perbanyak rasa syukur. Akeh noro syukur umaran pengira.
bukan akehno ucapan syukurmu, tidak. Perbanyaklah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita beranjak mulai waktu duha bersyukur masih bisa sholat duha, beranjak siang kita dalam pekerjaan bersyukur pekerjaan kita lancar, beranjak waktunya sudah mulai senja sudah kita kembali ke rumah masing-masing bersyukur atas rezeki yang kita terima. Masuk di waktu malam hari bersyukur kita masih diberikan waktu malam, mau berangkat tidur juga mengucapkan rasa syukur masih diberi kenikmatan tidur. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin manusia yang masih mampu menjaga hatinya rasanya seperti itu adalah manusia yang istimewa, manusia yang pilihan, manusia yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, di saat manusia dibangunkan tidur tidak mampu menyaksikan karya Tuhan, karya Allah, dalam bahasa Thariqah tidak mampu menyaksikan afnalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuang kotoran dari perut itu tidak pernah menyaksikan ini nikmat Allah. Minum kopi-kopinya sudah habis, tidak belum juga menemukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling bersama dengan istri dan anak, bekerja kembali ke rumah dan sebagainya, seakan-akan dia hidup sendiri, seakan-akan dia bisa melek sendiri, seakan-akan hadir rezeki itu sendiri tanpa campur tangannya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sadar satu hari penuh dia tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Dia tidak mampu menghaturkan terima kasih kepada Allah. Maka ini ciri-ciri manusia yang hidupnya di luar kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya di luar jangkauannya Allah. Hidupnya di luar daripada penjaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidup yang sangat berisiko sekali. Ini sangat riskan sekali, risiko besar. Setiap detik dia bisa hancur, bisa tumbang, sebab dia berada di luar jangkauan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kuncinya fafiru ilallah. Mari kita kembali di alam kandungannya Allah, kembali di alam muttaqin sejati, kembali di alam penghambaan kepada Allah. Caranya betul-betul hidupkan hati dan rasa untuk senantiasa merasakan kasih sayang, menghaturkan syukur tasyakur di dalam hati ucapan dan perbuatan. Betul-betul bertambah hari, bertambah kebaikan yang mampu kita jalankan, bertambah kebaikan demi kebaikan yang mampu kita torehkan, tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di zaman akhir ini sangat aneh bin ajaib, manusia mendambakan bahagia tapi dia acuh tak acuh kepada yang punya bahagia. Manusia merindukan pertolongan tapi dia menghardik yang punya pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita masih mendambakan hidup dunia akhirat beserta keluarga ini bahagia, sejahtera, mulia dunia dan akhirat, mari kembali hidupkan hati dan rasa, kembali peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita peduli kepada Allah, maka Allah akan lebih memperdulikan diri kita. Di saat kita setia kepada Allah, maka Allah akan sangat-sangat setia dalam mendampingi dan mengarahkan kehidupan kita sehingga betul-betul terwujud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia yang mulia sejahtera, akhirat yang mulia sejahtera, selamat wa bahagia batin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian doa bersama di malam ini, semoga Allah bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, khususnya kemanfaatan bagi sahibul bait beserta keluarga besarnya. Amin. Allahumma Amin. Dari awal sampai akhir tentunya banyak kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwanina ya wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi